Salam semuanya. Shalom. Terima kasih pada malam hari ini kita akan belajar untuk PA penerapan Alkitab. Kita akan mengucapkan diri kita akan bersedia sejenak dalam Tuhan. Setelah kita mulai. Satu sudah selesai, kita nyanyikan pujian sukacita kita. Segala puji syukur. Sama-sama tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Untuk Fransiskus yang memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan yang diberikan pada kami hari ini. Tuhan, kita berkumpul untuk melakukan tanya jawab pada malam hari ini. Bapak memberkati kami. Kau menyertai setiap proses yang dilakukan kegiatan kami pada malam hari ini. Bapak, Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau pakai sesuai kehendak ucapan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebelum kita belajar PA, kita masih menyanyikan satu pujian lagi. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh akan siap belajar PA, yaitu pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan Engkau berkati kami, Engkau berkati kami Bapa, untuk kami boleh mengerti, memahami apa itu firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya baik teman-teman, kita akan sama-sama belajar tentang PA. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan kata PA. Apa itu PA? Siapa yang tahu? Pendalaman Alkitab. Nama Alkitab. Halo Donos. Apa PA Donos? Bimbingan anak. Bimbingan anak. Kicap. Nikah apa? PA nikah. PA itu nama Alkitab. Tentu kita tahu PA itu adalah nama Alkitab. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang PA. Nah, kita akan buka Alkitab kita. Teman-teman belum punya Alkitab, jadi kita bersama-sama membaca, nanti kita bergantian. Kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus. Teman-teman belum punya Alkitab ya. Siapa yang hafal 2 Korintus? Kalau hafal bisa kasih aja ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Berbunyi demikian, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang hafal ayat ini? Saya hafal, coba. Oke, pertama tadi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Danos sudah hafal Danos? Oke, kita sama-sama. Yang hafal 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Alkitab pada hari ini. Nah, judul yang akan kita bahas yaitu di dalam Kristus ciptaan baru. Nah, apa tujuan dari ciptaan baru ini? Kalau kita kembali untuk melihat dalam nas ini, tentu kita akan mengerti, memahami apa maksud firman Tuhan dalam kita. Nah, tujuannya agar sebaiknya kita hidup dalam Kristus sehingga kita menerima hidup yang baru. Nah, hal-hal tertentu dalam hidup kita yang perlu diperbaharui. Nah, dalam pengertian hal-hal lama yang masih bersifat dosa, di mana dosa adalah pelanggaran, dan artinya bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah. Nah, dengan terus dibuat, artinya dosa selalu ada dalam diri kita. Nah, dengan adanya dosa dalam diri kita, artinya kita dikuasai oleh dosa. Nah, bagaimana kita dapat menjadi hidup yang baru? Karena dosa itu ada dalam diri kita. Nah, kita sebagai orang percaya
sangat penting namanya hidup baru. Karena kita hidup baru itu adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang memiliki kekristenan yang sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 seperti yang kita baca tadi, bahwa siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita mengaku bahwa orang Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, jika kita dikatakan pengikut, berarti kita harus tunduk, patuh, taat, mengikuti apa yang Dia berikan kepada kita. Nah, demikian juga kita mengikuti Kristus, artinya kita harus hidup dalam Tuhan, artinya kita menjadi ciptaan baru. Nah, dengan kita meninggalkan cara hidup yang lama, mungkin kita merasa sulit bagi kita, tetapi ketika kita bersarah kepada Tuhan dengan kebiasaan kita yang sulit untuk mengubahkan, misalnya kebiasaan kita untuk mengatakan hal-hal kotor, kebiasaan kita untuk memfitnahkan orang lain, terkadang kita berpikir sulit untuk mengubahkan itu. Namun ketika kita bersarah kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kita. Nah, dari penjelasan firman Tuhan pada hari ini, tentu kita sedikit untuk mengetahui gambaran seperti apa ciptaan baru. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi baru dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada saat ini kita akan bersama-sama belajar untuk membuka ruangan diskusi kita pada hari ini. Temanya tadi adalah di dalam Kristus ciptaan baru. Nah, saya akan memberikan 4 pertanyaan untuk teman-teman yang mungkin sudah memesan pertanyaan. Nah, saya persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya. Baik, saya yang pertama akan bertanya. Kalau menurut Bang Hendy, apa yang dimaksud dengan hidup baru? Hidup baru. Kalau hidup baru, pertanyaannya sangat luar biasa. Nah, hidup baru kalau kita melihat di ayat yang ke-17 tadi, kalau kita baca, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, artinya hidup baru itu adalah dimana ketika orang itu hidupnya dalam Tuhan, dimana ketika orang tersebut memiliki suatu perubahan dalam kehidupannya. Misalnya kalau kita melihat dalam kehidupan dia sehari-hari, mungkin di awalnya hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik dari sikapnya, baik dari perkataannya. Tapi ketika dia hidup dalam Tuhan, artinya dia berubah. Itulah yang dimaksud dengan hidup baru. Artinya suatu perubahan yang terjadi dalam dirinya. Itu yang dimaksud dengan hidup baru. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Ya, baiklah, dari saya bertanya, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah menunjukkan cara hidup baru? Artinya ketika orang yang sudah hidup baru, seperti yang saya katakan tadi, dimana ketika orang yang hidup baru artinya dia mampu mengubahkan dirinya. Nah, artinya kalau orang yang sudah hidup baru, ada hal-hal yang harus dia lakukan. Nah, seperti kita buka dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-8, Kolose pasal 3 ayat yang ke-5. Di sana mengatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Nah, di sana dijelaskan bahwa ciri-ciri orang yang hidup baru adalah orang-orang yang mampu mematikan apa yang ada dalam dirinya, seperti keserakahan yang ada dalam dirinya, seperti fitnah, seperti kejahatan yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu. Nah, ciri-ciri orang yang sudah memiliki ciptaan baru, artinya dia harus mampu mematikan hal-hal itu dalam dirinya. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah memiliki hidup yang baru atau ciptaan baru. Masih ada? Baik, untuk pertanyaan yang ketiga untuk saudara Hendy, karena ini bicara tentang cara hidup baru. Pertanyaan ketiga adalah, hal apa saja dalam hidupmu yang belum menunjukkan cara hidup baru?
ini yang seringkali terjadi dalam bangsa sebagai manusia. Terkadang kita merasa bahwa ciptaan baru itu ada dalam diri kita, namun tanpa kita sadari bahwa kebiasaan-kebiasaan yang sulit yang kita tunjukkan khususnya untuk ciptaan baru itu dalam diri kita. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa fitnah, kata-kata kotor, nah itu yang seringkali kita tidak sadari, yang seringkali kita ucapkan kepada orang-orang di sekitar kita tanpa kita sadari, di mana ketika kita berkomunikasi dengan orang lain dengan kata-kata kotor, nah itu sudah menunjukkan bahwa kita tidak menunjukkan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Nah, ketika kita menjadi orang ciptaan baru, artinya kita mampu untuk mengontrol diri kita, untuk kita tidak mengatakan hal-hal kotor kepada orang-orang lain. Artinya dengan kata-kata yang tidak membangunkan orang lain, artinya kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Nah, itu sesuatu kebiasaan yang sulit yang kita tunjukkan kepada orang lain, khususnya ketika kita memiliki ciptaan baru. Nah, dengan kebiasaan ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita yang sulit untuk kita tunjukkan kita sebagai orang ciptaan baru. Itu saja. Baik, dari saya ingin bertanya, ini kan menceritakan, kita berbicara tentang kehidupan yang baru ya. Kalau menurut Bang Hendy, bagaimana menjadi seorang pemuda yang siap menjadi hidup baru dalam keluarga gereja maupun jemaat? Nah, sekarang kita masuk ke pemuda. Terkadang banyak pemuda-pemuda yang sudah memiliki hidup yang namanya baru dalam Tuhan. Artinya dia memiliki hidup ciptaan baru, artinya dia hidup dalam Tuhan. Terkadang kebanyakan pemuda yang tidak mampu menunjukkan sikap yang menunjukkan sikapnya itu dalam Tuhan. Nah, namun pada hari ini Saudara Agus menanyakan bahwa bagaimana pemuda menunjukkan sikap ciptaan baru kepada gereja dan jemaat bahkan di dalam keluarga. Nah, artinya sebagai pemuda dia harus memiliki suatu belas kasihan, kelemah lembutan dan kerendahan hati serta kesabaran dalam perbuatannya. Nah, dimana ketika pemuda ini memiliki suatu karakter, sikap dalam belas kasihan dengan kerendahan hati, nah di dalam hubungan pasti ada suatu kebaikan yang dia terima. Nah, dari sikap ini akan menunjukkan hubungan baik atau tidaknya dengan jemaat, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Nah, supaya semuanya berjalan baik, artinya kita harus memiliki sikap yang dapat menjadi suatu teladan bagi orang lain, khususnya 4 hal tadi, yaitu belas kasihan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan kesabaran. Itu harus dimiliki oleh seorang pemuda dalam gereja baik dalam keluarga. Itu saja. Mungkin ini saja 4 pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan. Biarlah dengan PA ini kita boleh belajar bersama-sama tentang hidup baru atau ciptaan baru. Nah, kita percaya bahwa ketika kita hidup dalam Tuhan, kita memiliki ciptaan baru, artinya kita mampu melepaskan semuanya yang mungkin sulit untuk kita lepaskan. Namun kita percaya di mana ketika Tuhan ada dalam diri kita dan kita minta pertolongan, bahwa Tuhan senantiasa setia menolong kita untuk kita menjadi orang-orang ciptaan baru. Nah, sekian untuk PA kita pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri PA kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Bapa kami boleh belajar pendalaman Alkitab Tuhan. Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir boleh berjalan baik Bapa. Di mana firman-Mu Tuhan yang memperlihatkan kami untuk kami hidup dalam Tuhan menjadi ciptaan baru. Biarlah kiranya Tuhan melalui pembelajaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan pendorong untuk kami terus bersandar kepada Engkau, untuk kami terus percaya bahwa Tuhan Engkau selalu bersama dengan kami, untuk kami terus belajar untuk mematikan hal-hal duniawi yang ada dalam diri kami Bapa. Terima kasih kepada surga, Engkau berkati teman-teman kami yang sudah hadir bersama-sama dengan kami belajar PA pada malam hari ini Bapa. Bila kiranya Engkau memberkati mereka dalam pelayanan, dalam setiap studi perkuliahan mereka, Tuhan Engkau memberkati Bapa. Dalam nama Yesus kami akhiri untuk PA pada malam hari ini. Kami percaya menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.